Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa lagi di channel pecinta sholawat dan ilmu hikmah. Sholawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas dan membagikan tentang nukilan kitab Tajalli Nur Muhammad. Disimak baik-baik, jangan di skip agar tidak gagal paham. Penciptaan Nur Muhammad berawal dari zat wajibal wujud Allah yang masih tersembunyi, tidak dikenal, tidak diketahui, dan belum ada yang menyembah. Zat wajibal wujud Allah adalah sosok yang menjahirkan zatnya sendiri, dan ketika itu belum ada sesuatu apapun, baik itu masa, waktu, tempat, ruang, dan agiar. Hanya dirinya sendiri, tiada yang lain. Ketika itu zat wajibal wujud Allah berfirman, "Aku adalah bagai istana yang tersembunyi, tiada yang mengetahui dan tiada yang mengenal. Maka aku membuat sesuatu yang lain agar aku bisa dikenal." Dari firman ini Allah teringin menciptakan sesuatu yang selain dirinya. Kala itu Allah belum bernama Allah, maka Allah bertajalli dan terjadilah A'yan Horjiah. Ketika itu Allah zat wajibal wujud bernama Alif Ha. Lalu Allah bertajalli lagi dan muncullah A'yan Sabitah. Ketika itu Allah zat wajibal wujud bernama Hu Ha Waw. Kemudian Allah bertajalli lagi dan terciptalah Nur Muhammad. Ketika itulah dia zat wajibal wujud bernama Allah. Maka sekarang terciptalah sesuatu selain dirinya, yaitu ruang, waktu, tempat, dan makhluk yang baru tercipta, yaitu Nur yang orang-orang sekarang menyebutnya Nur Muhammad. Kala itu Nur Muhammad belumlah bernama Nur Muhammad. Ketika Allah hendak membuat zat yang selain dirinya untuk supaya zat baru tersebut mengenal Allah, maka Allah mengambil segenggam dari nur sifat jamalnya, lalu segenggam nur sifat jamalnya itu digenggam, dan Allah berkata kepada segenggam nurnya itu, "Kunni Muhammadan." Lalu terciptalah zat baru, yaitu nur yang bernama Muhammad. Di alam zatul bukti itu hanyalah ada dua zat saja, yaitu Allah dan Nur Muhammad. Keduanya serupa, indah namun tak sama, tak sama namun serupa. Ketika Nur Muhammad baru tercipta, maka Nur Muhammad terpukau, kagum dengan nur zat yang ada di depannya, yaitu nur zat Allah. Saking terpukaunya, maka Nur Muhammad berkata, "Allahumma." Itulah kata-kata pertama Nur Muhammad, sekaligus kata yang pertama sekali terucap oleh makhluk yang paling pertama di alam raya. Nur Muhammad berkata, "Allahumma," karena terpukau dengan keindahan nur zatnya Allah yang ada di depannya itu. Karena Nur Muhammad merasa teramat sama nurnya dengan nur Allah yang ada di depannya, maka Nur Muhammad berkata, "Siapa Tuhan dan siapa hamba?" Maka Allah menjawab kata-kata Nur Muhammad tadi, "Dimanapun aku sembunyi, maka kau tak akan dapat menemukan aku tanpa petunjukku. Dan dimanapun kau bersembunyi, aku akan tetap menemukanmu, karena kau
dari aku. Lalu Nur Muhammad menjawab, kau Tuhan dan aku hamba. Lalu Allah berkata, aku ada karena kau ada, dan kau ada karena aku ada. Lalu Allah berkata, Sohiru Robi wal batinu abadi. Yang telah jahir adalah Tuhan, dan yang masih batin adalah hamba. Dan Nur Muhammad menjawab, Ilallahu Allahu warahum. Hanya Allah dialah Allah yang penyayang. Itulah kalimah batin Nur Muhammad. Lalu Allah berkata, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Lalu Nur Muhammad menjawab, Bala wa rabbuna la ilaha illallah. Iya, kau Tuhanku, la ilaha illallah. Lalu Nur Muhammad bersaksi, Hu zatullah asyhadu alla ilaha illallah. Dialah zat Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang mewujud melainkan hanya Allah. Itulah yang memisahkan mana Nur Allah dan Nur Muhammad. Dan Allah menjawab kesaksiannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku Allah bersaksi bahwa Muhammad Rasul Allah. Dari sinilah pertama kalinya Allah meresmikan bahwa Nur Muhammad adalah Rasul. Itulah dua kalimat syahadat diri Nur Muhammad atau syahadat Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad mengucapkan, La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah nuri haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Kun sholli ala Muhammad. Itulah tiga kalimat tauhid yang diucapkan Nur Muhammad, lalu dilanjutkan dengan sholawat semula jadi Nur Muhammad tadi. Itulah induk dari segala sholawat yang efeknya memancarkan aura Nur Muhammad. Baik, itulah pengertian dari penciptaan Nur Muhammad. Dan untuk sholawat semula jadi Nur Muhammad tadi, saya pernah ijazahkan di dalam video sebelum-sebelumnya, yaitu sholawat kun sholli ala Muhammad. Bagi yang ingin mengamalkan, diamalkan, insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga dapat memahami tentang awal mula penciptaan Nur Muhammad, dan semoga dapat mengamalkan tentang tiga kalimat tauhid yang diucapkan Nur Muhammad dan sholawat semula jadi Nur Muhammad tadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Berjumpa lagi di lain kesempatan dengan ijazah sholawat dan ilmu hikmah yang lainnya. Bagi yang belum like dan subscribe, mohon like dan subscribe agar channel pecinta sholawat dan ilmu hikmah dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.